Aku memetik daun jambu air. Tak sembarangan daun yang kuambil. Seperti inilah bentuknya yang diperlukan. Bagus, lebar, dan juga tidak rusak. Daun-daun ini akan digunakan untuk membungkus makanan tradisional khas desa ini, yaitu tape ketan. Pak, ini daun jambunya, Pak. Oh iya, sekarang daun jambunya taruh aja di situ. Mas Gundul bantuin ngangkut beras ketan. Oh, ya, Pak. Karsim Cahyadi, bapak inilah salah satu wirausaha sukses di Desa Jembimbing. Berhasil mengangkat nama daerah Kuningan melalui olahan tape ketan. Dalam produksinya setiap hari, kurang lebih 4 kuintal beras ketan putih dibutuhkannya. Bahkan, pencuciannya pun dilakukan menggunakan mesin molen. Selain bersih merata, penghematan waktu dan tenaga kerja adalah intinya. Beras ketan harus dicuci sebersih mungkin. Apabila ada sedikit kotoran, pengaruhnya besar sekali, yang mengakibatkan terhambatnya proses fermentasi dan merusak kualitas rasa. Lembut kulit ari pada beras ketan akan ikut larut saat air cucian ditumpahkan. Ini adalah pencucian tahap pertama. Tahap kedua pun langsung dilakukan, yaitu pencucian bahan dengan cara tradisional, yaitu dibususi atau mencuci beras dengan air yang banyak. Pengadukannya pun sudah tidak menggunakan mesin molen lagi, langsung dengan tangan kosong. Dengan cara ini, kotoran yang masih menempel dapat dihilangkan. Mususi dianggap selesai setelah air cucian beras warnanya tetap bening seperti air bersih. Dul, ini sudah bersih, bawa ke dapur. Oh, ya, Bu. Iya. Bu, taruh mana nih, Bu? Ketannya yang udah dicuci, Bu? Taruh di sini aja. Oh, ya, Bu. Pastikan tutup kukusan terbuat dari plastik dan tidak bolong. Untuk menjaga uap panas tetap stabil dalam pemanasannya. Supaya tidak merusak kualitas rasa olahan dikukus menggunakan kukusan yang terbuat dari anyaman bambu. Lama waktu mengukus beras ini sekitar 20 menit dan hanya setengah matang saja. Sambil menanti beras yang dikukus, aku menumbuk daun katu dan daun lengkuas. Daun katu tersebut digunakan sebagai pewarna alami yang sehat. Sedangkan daun lengkuas ini untuk menambah rasa gurih pada bahan yang diolah. Untuk mendapatkan sari zat hijau daunnya, tumbukan daun katu harus diperas dan disaring.
Beras ketan pun siap diangkat dari kukusan dan didinginkan sambil diratakan dengan diaduk supaya tidak terlalu padat. Bu, ini ada kartunya, Bu. Taruh situ, Mas. Oh, ayo, Bu. Saya tinggal, Bu, ya. Supaya merata, beras ketan setengah matang ini harus diaduk-aduk beberapa saat sampai butiran berasnya terkena warna cairan daun katuknya. Setelah dikukus selama 1 jam, beras ketan harus diangkat. Diaduk-aduk agar tidak terlalu lengket. Udara dari mesin kipas juga diperlukan untuk menghemat waktu pendinginan. Sekitar setengah jam beras ketan ini dingin. Proses peragian pun dilakukan apabila beras ketan sudah benar-benar dingin. Dengan takaran tertentu, ragi disebarkan ke permukaan ketan. Ragi inilah yang akan menjadi pemicu timbulnya proses fermentasi pada beras ketan nantinya. Nah, gitu. Daun jambu terlebih dahulu dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan menipiskan lapisan lilin pada luar daun supaya pori-pori daunnya lebih terbuka. Pengukusan daun jambu ini dilakukan untuk mematikan proses pembusukan pada daun. Lama mengukus tidak dapat ditentukan secara pasti. Udah matang, Bu, daun jambunya? Udah, Bu, taruh sini, Bu. Daun yang telah dikukus seperti ini dapat bertahan sebagai pembungkus dalam waktu yang lama. Sebelum terlalu keras, beras ketan matang ini langsung dibentuk menjadi bulat-bulatan dan harus dikerjakan dengan cepat. Besar kecilnya ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Bulatan ketan lalu dibungkus daun jambu yang telah dikukus. Cara mengemasnya sederhana. Daun jambu dibalutkan persegi 4, kemudian disusun. Disinilah baru terlihat kualitas daun jambunya. Lebar dan tidak berlubang, sempurna sebagai pembungkus. Simpan aja di situ. Iya, iya.
Ember plastik ini digunakan sebagai wadah sekaligus tempat penyusunan tape ketan. Hitungan jumlah penyusun bungkusan tape ketan, jika ember besar diisi 100 bungkus, sedangkan ember kecil sekitar 50-an bungkus.